Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan nama saya Dr. Susanti yang menjaga kebaikan hari ini. Jadi untuk hari ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik untuk adik dan juga kita akan melakukan agar skor dan juga balas skor untuk adik. Sebelumnya saya akan menyiapkan nama alatnya dan mencuci tangan terlebih dahulu Ibu. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan agar skor terlebih dahulu. Saya akan melihat appearance-nya atau warna kulitnya. Oke, tidak ada kebiruan ya. Sebelumnya merahan. Oke, terus selanjutnya saya akan memeriksa laju jantung. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menentukan pulsnya terlebih dahulu. Oke, baik. Sekali menit dari lihat bugar. Nanti saya akan melihat BMS atau refleksnya. Oke, baik. Untuk adanya ada reaksi melawan ya. Selanjutnya yaitu untuk activity yaitu ototnya. Baik, untuk selanjutnya kita akan memeriksa BMS yaitu refleksnya dan juga activity-nya atau ototnya. Saya akan menyebutnya. Oke, ada reaksi melawan dan juga gerakannya aktif ya. Selanjutnya saya akan melihat untuk usaha nafasnya. Oke, ada retraksi dada dan adiknya menangis kuat ya. Selanjutnya yaitu saya akan menjumlah skornya. Hehehe. Skornya apa? Oke, 1, 2, 3. Baik, untuk skor adiknya yaitu lebih dari 7 ya, tidak ada asfiksia. Terus selanjutnya saya akan melanjutkan ke pemeriksaan fisiknya ya. Oke, baik. Kita nggak ada lampu, jadi baik. Tentu saja saya akan menjaga suhu bayi dan lingkungan dalam keadaan sehat. Nanti akan menggunakan lampu sorot untuk menghangatkan bayi. Untuk jarak syaratnya yaitu sekitar kurang lebih 60 cm dan juga akan menjaga suhu ruangan tidak lebih dingin dari 25 derajat. Lalu saya akan mengeringkan bayi secepatnya, terutama kepala dan menghilangkan kaki. Oke, selanjutnya saya sudah meletakkannya dengan keadaan terlentang, kepala sedikit lebih rendah. Oke, kepala sedikit lebih rendah gitu ya? Tahu. Sumpah bemo iki matian, Pak. Saya sudah meletakkan bayi dengan keadaan terlentang, kepala sedikit rendah untuk membersihkan mulut dan taring, oke, dan hidung dari cairan, oke. Oke, saya juga akan membersihkan mukus-mukusnya dari mukus darah dan debris. Oke. Selanjutnya saya akan memberikan anaknya kepada ibunya untuk menginisiasi menyusui ini. Oke, selanjutnya skip tab. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik yaitu pengukuran antropometri. Saya akan menimbang dulu untuk bayinya. Oke. Nama ya. Untuk bayinya yaitu sekitar 2.500 gram itu berapa kilo? Oke, sudah lihat. Baik, anak bayinya normal ya, yaitu 2,5 gram. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran panjang badan. Saya akan melakukan hikmat datar
Selanjutnya saya akan melakukan ligat kepala, mengukur ligat kepala dengan menggunakan meteran dari frontalis occipital. Baik, 33 di belakangnya. Udah. Selanjutnya saya akan mengukurkan dada. Normal ya, sekitar 37. Baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Saya akan melakukan pengukuran pengecekan suhu bayi. Akan saya lakukan di bagian aksial dan bagian tengah. Jadi bagian aksial. Saya lakukannya dan menunggu selama 5 hingga 10 menit. Oke, baik, untuk suhu normal, suhu bayinya normal ya, sekitar 36,5. Baik, untuk selanjutnya saya akan memantau denyut jantung. Selanjutnya saya akan memantau denyut jantung. Saya akan perhatikan keteraturan denyut jantung bayi selama 1 menit. Baik, sudah. Dan itu untuk denyut jantungnya normal ya, sekitar 100. Oke, baik. Untuk selanjutnya saya akan melakukan pemantauan pernapasan bayi. Saya akan melihat dalam 1 menit penuh pernapasannya. Oke, baik, tidak ada apnu. Harusnya jadi 1 ya. Satu juga. Selanjutnya saya akan melakukan pemantauan denyut jantung bayi dan juga sekaligus memantau pernapasannya. Oke, saya akan lakukannya selama 1 menit untuk penghitungan denyut jantungnya. Oke, baik, pelan-pelan ya. 120 dulu. Selanjutnya saya akan memantau pernapasannya juga. Oke, tidak ada apnu, nafasnya normal. Oke, tekanan darahnya juga normal. Oke, pernapasannya normal ya, sekitar 50 kali per menit. Oke, terus selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan head to toe. Kamu pas pemeriksaan head to toe mau miringin gini atau mau gini? Biasa aja. Biasa aja itu gini. Iya. Saya akan melakukan pemeriksaan head to toe. Selanjutnya saya akan memeriksa head to toe, yaitu saya akan melakukan pemeriksaan kepala terdahulu. Saya akan meraba sepanjang dari sutura dan fontanel. Oke, apakah ukurannya dan tampilannya normal? Oke, meraba halus ya, besar. Tidak ada heterosis halus ya, terlihat di bayinya, dan juga tidak ada trauma kelahiran, tidak ada kapsus sternum maupun sefalohematoma, pendarahan maupun fraktur tulang luar. Oke, tidak ada anestesi.
hipersefali juga, tidak ada mikrosefali juga. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan mata. Oke. Untuk jumlah matanya normal ya, 2. Untuk posisi letak matanya juga normal. Oke, untuk gerakan belah matanya, oke, baik, normal juga. Dan juga tidak ada pembesaran atau keturunan dari korneanya. Oke, tidak ada trauma dari palpebra juga, tidak ada pendarahan konjungtiva. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan mata. Baik, untuk jumlahnya normal ya, untuk posisi matanya, letak matanya juga normal. Oke, dan juga gerakan matanya juga normal, tidak ada. Oke, baik, tidak ada kekeruhan juga dari korneanya. Oke, tidak ada pendarahan, ya tidak ada kekeruhan juga. Oke, kalau berdarahnya juga normal, tidak ada tanda-tanda bekas trauma juga. Oke. Untuk refleksnya juga untuk refleksnya juga normal ya. Saya sudah berikan sama cahaya, dia kedip-kedip. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian telinganya. Untuk jumlahnya, bentuknya normal, kiri kanan kiri, saya perhatikan, simetris juga, dan juga tongkrongannya sudah matang juga, terbentuk sempurna untuk lengkungannya. Oke, oke, baik, saya tekuk. Oke, kembali sempurna juga, kembali lagi ya. Oke, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan hidung. Untuk lebarnya normal ya, 2,5 cm lebih. Oke, terus oke, nafas normal juga, tidak ada luka yang menutupi. Oke, normal juga. Nafas juga juga normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bibir dan mulut. Oke, saya akan cuci tangan lagi lebih dulu. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bibir dan mulut, yaitu untuk melihat dulu bentuk bibirnya apakah simetris. Oke, bentuk bibirnya simetris. Untuk jendelanya juga normal. Oke, baik. Dan juga tidak ada bercak putih di gusi maupun palatum. Selanjutnya saya akan melakukan refleks rutinnya. Oke. Oke, untuk refleks rutinnya baik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan leher. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan leher. Kita leher bayinya normal ya, tidak ada tidak simetris, tidak ada simetris. Ini juga pergerakannya juga balik, tidak dapat terbatasan pergerakan, dan juga tidak adanya trauma pada lehernya. Selanjutnya saya akan membatasi dulu meraba. Oke, tidak ada pembengkakan maupun pembesaran tiroid dan juga vena jugularis. Oke. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dada. Saya akan melihat, oke, untuk pernafasannya, simetris gerak dadanya normal ya pada saat bernafas. Abdomen juga normal, bergerak secara bersamaan. Oke. Oke, ikutin khusus. Oke. Susu apa itu? Oke. Boleh. Baik, ini saya akan melakukan pemeriksaan dada. Oke, untuk pernafasannya normal, untuk bagian diri dadanya bergerak dengan normal ya, simetris bersama dengan abdomennya, dan juga baik untuk tarikan kandungnya, tidak ada retraksi. Selanjutnya juga untuk puting susunya sudah terbentuk dengan baik ya. Oke, nampak simetris juga. Oke, baik. Terus selanjutnya saya akan
memeriksa bahu, lengan, dan tangan. Untuk kedua lengannya, oke, sama panjang. Oke, ini sama panjang ya. Terus cuma ini juga normal, tidak ada sinar kiri, tidak ada kiri. Oke, ini normal. Selanjutnya yaitu untuk telapak tangannya juga sudah. Oke, untuk garis tangannya juga ada normal ya, tidak ada yang menyatu langsung. Oke, normal. Selanjutnya saya akan periksa adanya paralesia pada kuku. Tidak, tidak ada luka ya pada kukunya. Selanjutnya saya akan mengkaji refleks moro. Oke, saya akan melakukan refleks moro. Oke, baik. Untuk refleksnya baik ya. Baik, tangannya mengembang ke samping, lebar jari-jarinya, kemudian menarik tangannya kembali dengan cepat. Oke, selanjutnya saya akan kaji refleks palmar untuk mengaji genggamannya. Oke, oke, baik ya. Untuk refleks genggamnya, selanjutnya saya akan memeriksa abdomen untuk mengamati tali pusarnya. Oke, baik, normal. Lalu untuk pergerakan abdomennya juga normal, tadi juga tidak terlihat, tampak bulat juga. Oke, selanjutnya saya akan raba abdomen dan memeriksa apakah ada massa. Oke, baik, tidak terasa ada massa ya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan genital. Lanjutkan dengan uji mengkaji refleks bagian tingginya. Saya akan mengusapkan bagian menonjol dasar kaki. Oke, dan akan menarik ke atas. Oke, untuk jari-jarinya membuka ya, akan menarik ke atas. Untuk sisanya. Oke, baik, selanjutnya yaitu saya akan memeriksa dari punggungnya apakah ada tonjolan atau abnormalitas lainnya. Oke, apakah ada rambut di belakang? Oke, tidak ada ya, normal, lurus. Oke, tidak ada benjolan, tidak ada semua juga. Oke, selanjutnya saya akan memeriksa bagian anus dan rektumnya. Oke, baik, untuk anusnya juga normal ya, ada apa atresia juga ada. Oke, lanjut ya, untuk mekoniumnya secara umum keluar pada 24 jam pertama. Oke, baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kulit. Oke, untuk warna kulitnya tadi ya normal. Oke, tidak ada warna ya, warna kemerahan kepinginan gitu, normal, nggak ada tanda infeksi yang membengkakkan sih. Itu juga bercak kalau tanda lahir juga sepertinya tidak ada ya. Oke, untuk selanjutnya untuk verifikasinya ya baik juga, dan juga lambungnya juga semuanya nggak banyak ya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menginjeksi vitamin K. Oke, apa itu injeksinya anjir? Lama banget anjir, gila 21 menit kan Diki. Lalu saya akan menginjeksi vitamin K 1 mg IM, dan juga nanti akan mengambil darah untuk screening untuk melihat HB, golongan darahnya, HCT, BS, B, dan juga untuk melihat screening pendengarannya. Selanjutnya, baik Ibu, jadi untuk pemeriksaannya, untuk yang pemeriksaan fisiknya itu semuanya normal ya. Saya akan membereskan alat-alatnya dan saya akan bergerak. Oke. Selanjutnya saya akan, saya ada coba. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke pemeriksaan baraskor. Oke, saya akan melihat postur bayinya dulu. Oke, tadi postur bayinya ini normal pivot. Oke, untuk jendela sikunya, selanjutnya saya akan memfleksikan pergelangan tangannya. Oke, memberikan tekanan. Oke, baik. Selanjutnya yaitu untuk recoil tangannya ya. Oke, baik, balik ketemu sempurna ya. Gampang lah. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melakukan sudut pembelitiannya. Saya akan memasukkan. Oke, baik. Saya akan posisikan terlentang, kemudian paha ditempatkan lembut. Oke, sudah. Kemudian untuk ke lagi, jangan lupa satu tangan
Gini tak? Oh, salah. Oke. Selanjutnya saya akan mengukur sudut. Oke ya. Oke. Oke, sisi kamu dengan satu tangan melurus sisi paha, dengan tangan lain jangan berat tekanan pada paha belakang. Oke. Selanjutnya pastikan bayinya berhenti menenang secara aktif sebelum melakukan ekstensi kaki. Kemudian bayi ekstensikan sampai terhadap konsistensi pastinya. Oke, posisi satunya. Oke, baik. Selanjutnya ada tanda shawl. Oke, saya akan mendorong tangan bayi melewati dadanya. Oke, ngerti susah. Kemudian saya akan mendorong tangan bayi melalui dada bagian atas dengan satu tangan ibu jari dari tangan sebelahnya. Oke, bisa di sudut satunya. Oke, satunya di situnya apa ya? Selanjutnya yaitu pemeriksaan tumit telinga, head to toe. Selanjutnya saya akan pemeriksaan perasa tumit telinga. Saya akan mengangkat panggul dari permukaannya sini hingga kakinya naik mendekati telinganya. Oke, baik. Oke, baik. Baik, untuk satunya yaitu kulit. Oke, kulitnya apa merah kayak pink-pinkan gitu ya. Ini nomornya berapa ya? Ini nomornya 4 atau 5 ya? Nggak tahu. Baik, tidak ada pemecatan ya. Oke, merah. Oke, bagus kok. Udah halus dan sebenarnya tampak juga. Selanjutnya yaitu saya akan memperhatikan kandungannya. Oke, jarang ya, bagus. Selanjutnya saya untuk pengangkatan mata kaki. Oke, baik kok ini untuk potongannya. Oh, ini dipakai itu kah? Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan permukaan mata kakinya. Oke, untuk mata kakinya itu normal ya, ada garis-garisnya dari kaki. Dan juga selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan payudara. Oke, adalah datar, tidak ada benjolan juga, normal. Selanjutnya saya akan memeriksa mata dan sekaligus dalam telinganya. Oke, saya akan memeriksa dalam telinga terlebih dahulu dengan mempalpasi ketebalannya, lagunya. Oke. Selanjutnya saya akan melipat ke arah wajah. Saya akan lepaskan lagi. Oke, kembali ke tempat semula. Oke, baik. Selanjutnya saya akan memeriksa mata. Oke, normal ya. Kelopak matanya normal, terbuka, pindah datar dan juga dapat terlipat. Selanjutnya untuk alat kelaminnya lagi saya akan melihat lagi. Oke, apakah ada kosongan di bagian sepatunya? Enggak kok, asisten juga normal. Oke, nya juga oke, normal. Nya jarang, batasnya juga sebenarnya normal. Oke, untuk selanjutnya untuk pemeriksaan balance skornya sudah selesai. Jadi untuk jumlah skornya enaknya untuk skornya yaitu 5 salah itu 2. Untuk skornya yaitu 40 ya, yaitu normal ya, untuk usianya 40. Oke. Baik Ibu, untuk pemeriksaan adiknya sudah selesai. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, terima kasih. Oke.